Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa Sehat TVRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya host Dr. Cila dan juga narasumber kita kali ini yang akan membahas terkait tema mengenal HIV dan AIDS. Saya sudah menghadirkan salah satu anggota dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Timur. Kebetulan beliau juga menduduki jabatan sekretaris yang udah berapa tahun lamanya beliau dudukin. Oke, kita sambut Bapak Jurnanto SKM MKes. Semangat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jurnanto bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin Pak. Bapak ini bergabung di KPA sejak kapan? Kemudian posisinya dari tahun berapa Pak? Tadi Bapak cerita dari udah 15 tahun yang 15 tahun yang lalu. Oke siap Pak. Silakan Pak perkenalkan diri terlebih dulu. Iya, terima kasih teman-teman sekalian. Saya Jurnanto. Sebenarnya nama asli saya dulu Jurnalto. Oke. Tapi karena pada waktu mendaftar di sekolah salah tulis, sehingga ditulis Jurnanto dan anehnya kok tidak diperbaiki oleh orang tua saya. Jadi sampai sekarang saya masih menggunakan nama resminya Jurnanto. Oh Jurnanto gitu Pak. Saya pensiunan PNS. Terakhir saya berdinas di Dinas Kesehatan Prof Kaltim di bagian pemberantasan penyakit menular dan pensiun tahun 2010. Jadi sudah 14 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu saya pensiun, belum setahun saya dipanggil, dicari oleh Pak Wakil Gubernur pada waktu itu, Pak Farid Wajidi. Saya dipanggil ke kantor beliau. Saya juga heran, kenapa saya sudah pensiun kok dipanggil? Mau dikasih kerjaan atau apa gitu ya. Setelah ketemu ternyata saya diminta untuk menempati selaku sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi. Pada waktu itu kosong dan sampai sekarang. Berarti ya hampir 15 tahun ya. Iya, hampir 15 tahun Bapak di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa melaksanakan tugas dengan baik-baiknya. Oke Pak. Kali ini menjadi narasumber di program Ruang Kesehatan TVRI Pak ya. Kita akan membahas terkait mengenal HIV AIDS. Mungkin pemirsa Sehat TVRI di rumah belum pada tahu nih Pak KPA itu sendiri. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait posisi KPA, peranannya di bawah dinas kah Pak? Atau di mana posisinya KPA ini sendiri Pak? Jadi Komisi Penanggulangan AIDS itu ada di tingkat nasional. Di tingkat nasional itu dulu di Kementerian Kesra dulu ya. Tapi sekarang karena perubahan organisasi di Jakarta, maka sekarang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional itu sudah tidak begitu diaktifkan, tetapi sekretariatnya masih ada di Kementerian Kesehatan. Jadi selaku sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional itu Kepala Pusat Penyakit Menular langsung di P2M di Jakarta. Tetapi di daerah-daerah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, Kabupaten itu masih difungsikan, masih berlaku. Dan KPA itu organisasi yang bersifat ex officio. Jadi ketuanya itu otomatis kalau di provinsi gubernur, kemudian ketua pelaksana hariannya wakil gubernur, kemudian sekretarisnya, nah itu yang ditunjuk oleh gubernur pada waktu itu seseorang. Nah seseorang itu waktu itu diharapkan seseorang yang punya background, pengalaman di bidang penyakit itu. Kebetulan saya waktu itu pensiun di pemberantasan penyakit menular, maka mungkin itu pertimbangan Pak Farid Wajidi zaman dulu menunjuk saya selaku sekretaris. Dan di kabupaten kota juga otomatis selaku ketua KPA kabupaten kota adalah gubernur wali kota. Dan ketua pelaksana hariannya ya wakil gubernur. Kemudian di sana ditunjuk lagi sekretaris yang nama orang. Ya orang yang kira-kira dipertimbangkan bisa melakukan kegiatan menangani program itu. Biasanya dulu ada kriteria mantan pejabat gitu ya. Dulu ditulis di situ mantan pejabat eselon 2 atau mantan pejabat eselon 3. Tetapi ternyata di beberapa daerah ada yang bukan pejabat pun menjadi sekretaris KPA kabupaten kota ternyata baik. Ternyata baik.
Seperti contoh yang di Kutai Timur. Iya, Pak. Kutai Timur itu sekretaris KPA-nya nggak ada background dari kesehatan, tetapi justru di sana KPA-nya aktif ya. Jadi mungkin ke depannya memang tidak harus terikat sama mantan pejabat, tapi bisa juga orang-orang yang memang peduli. Betul, yang peduli untuk melakukan program kemanusiaan ini. Oh iya, siap Pak. Oke, berarti sudah kurang lebih 15 tahun Bapak berkecimpung di KPA ini. Sebenarnya Pak, kalau kita bahas terkait tema kita sendiri, definisinya untuk HIV dan AIDS itu apa sih Pak? Iya, HIV ya, itu kalau dilihat dari tulisannya, singkatannya, itu kan Human Immunodeficiency Virus. Yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan pada manusia. Virus yang menyerang sistem kekebalan pada manusia. Sebenarnya manusia itu bisa hidup umur panjang loh. Bisa sampai 100 tahun bahkan. Di Jepang itu ada suatu daerah yang umurnya penduduknya itu rata-rata 100 tahun itu banyak sekali di sana. Jadi setting Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia itu sebenarnya bisa hidup sampai lebih dari 100 tahun. Bahkan seniman-seniman itu menulis ingin hidup 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. Walau alam apakah ada orang yang umurnya 1000 tahun, tapi kayaknya nggak ada. Dan setiap orang yang hidup itu sebenarnya ingin sejahtera, ingin bahagia, ya kan? Seperti itu. Sampai ada negara untuk mengukur kebahagiaan itu ada indeks pembangunan nasional. Indeks pembangunan nasional itu diukur dari kesehatannya, dari tingkat pendidikannya, dan juga dari income per kapitanya. Jadi kesehatan itu merupakan indikator penting untuk kesejahteraan manusia ini. Tetapi meskipun kita bisa umur 100 tahun, tetapi kita ini berada hidup di lingkungan yang tak baik-baik saja, tak aman-aman saja, gitu ya. Di sana, di sini masih kita temukan bakteri, virus, jamur, cacing, dan sebagainya. Dan itu sebenarnya selalu mengancam kita ini. Bisa disebut sebagai predator. Kalau kita nggak hati-hati, kita terinfeksi, wah nggak sampai 100 tahun kita ya. Ada yang belum sampai 50 aja sudah nggak sampai ya, karena serangan dari kanan kiri. Juga faktor perilaku selain lingkungan tadi. Perilaku yang tidak tepat membuat kita target hidup 100 tahun itu menjadi bisa nggak tercapai kalau kita tidak memahami mengenai hal itu dan melakukan itu dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa aman dari lingkungan yang baik, kemudian perilaku yang baik sehingga kita bisa hidup panjang sepanjang-panjangnya. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan sistem pertahanan kita. Bahwa kita ini disiapkan satu peralatan, perangkat yang membuat kita ini bertahan apabila terinfeksi virus, bertahan apabila ada infeksi jamur, infeksi kuman dan sebagainya. Kita bisa bertahan sebenarnya untuk menyembuhkan infeksi itu sendiri. Dulu waktu pertama kerja saya pernah kerja di Kabupaten Pasir dulu, tahun 70-an itu, ada seorang dokter puskesmas yang dari Universitas Diponegoro mengatakan, Yur, masih panggil-panggil ya Yur, karena waktu itu masih muda semua. Habis ngobatin orang, sebenarnya penyakit itu ya, itu dapat sembuh sendiri dengan kekuatan sendiri, itu 70%. 70% orang sakit itu sembuh karena faktor kekuatan diri sendiri. Itu, jadi kita tuh punya daya tahan sehingga kita bisa umur panjang. Tetapi kembali tadi itu, karena kiri kita itu ada predator-predator yang selalu mengancam kita, termasuk tadi virus. Lah virus HIV ini, virus HIV ini virus yang menyerang justru sistem daya tahan tubuh kita, menyerang sel-sel darah putih, sel-sel darah putih yang sebenarnya merupakan unsur utama untuk kita bisa bertahan dari serangan gempuran dari berbagai macam infeksi tadi. Nah, sel darah putih yang ada pada kita itu yang sehubungan dengan AIDS itu kita kasih kode CD4 ya, CD4 itu sel darah putih dengan kode 4 tadi yang fungsinya adalah untuk menciptakan sistem ketahanan tubuh kita supaya kita bisa bertahan dari infeksi-infeksi bermacam-macam tadi itu dari luar tadi.
Lah virus ini justru melemahkan sistem pertahanan kita yang namanya virus HIV itu. Nah, oleh karena itu maka sistem ketahanan kita ini diserang terus dan virus ini di dalam badan kita, di sel kita itu terus melakukan replikasi. Dia nggak kawin, nggak ada laki, nggak ada perempuan virusnya, tetapi dia melakukan replikasi dari 1 jadi 2, 3, 4 dan 10 lebih banyak, pindah ke sel satu ke sel yang lain, menyerang sel satu, menyerang sel yang lain, menyerang sel CD4 di mana-mana, CD4 tadi diserang-serang, akhirnya CD4 tadi menjadi sangat sedikit jumlahnya, menjadi sangat sedikit sehingga sistem pertahanan tubuh kita ini menjadi lemah. Nah, pada saat lemah itulah kemudian kalau kita kena infeksi batuk, kena batuk, nggak sembuh-sembuh. Salah makan sedikit, mencret, nggak sembuh-sembuh. Sakit gatalan dikit-dikit nyamuk digaruk, menyebar kemana-mana. Padahal sebenarnya kalau CD4 kita bagus, sel darah putih kita bagus, sembuh sendiri. Tapi karena sistem yang menyembuhkan sendiri itu ambruk sistemnya, dimakan oleh virus tadi, maka orang itu menjadi gampang kena sakit dan nggak sembuh-sembuh. Itu yang dinamakan virus tadi itu. Jadi virus yang menyerang sel darah putih, yang membangun sistem daya tahan tubuh kita, sehingga kita seperti nggak punya pertahanan, sehingga sedikit kena infeksi, terus jadi nggak sembuh. Itu kira-kira yang namanya virus tadi. Oke, itu yang HIV tadi Pak ya. Ini kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS ini penyakitnya Pak ya? Iya. Oke, jadi memang yang diserang itu adalah sistem kekebalannya tadi Pak ya? Oke, siap Pak. Kemudian Pak, kalau insidensi secara nasional, tadi kan Bapak bilang KPA itu dari nasional sebenarnya pusatnya Pak ya, datanya meningkat nggak sih Pak signifikan untuk beberapa tahun terakhir di Kaltim, di Samarinda sendiri? Jadi kalau kita melihat menganalisa epidemiologis, sebaiknya agak sedikit luas ya. Yang pertama coba kita analisis dari segi waktu ya. Selain nanti tempat, pusat maupun daerah. Jadi HIV atau AIDS ini baru ditemukan kalau nggak salah ya itu di Amerika tahun 1980. Jadi masih pada abad berapa itu? 19 ya? Iya, saya belum lahir juga itu. Itu baru ditemukan pada tahun 80 itu, kemudian pada tahun 83 itu ditemukan ada 5 orang kasus pneumonia di Amerika yang nggak sembuh-sembuh. 5 orang kasus pneumonia nggak sembuh-sembuh, dikasih obat ini biasanya sembuh kok nggak sembuh. Setelah dianalisis ternyata berkaitan dengan sel darah putihnya tadi itu yang ambruk. Disitulah baru ditemukan, oh ini disebabkan karena virus. Itu pada tahun 80-an 3 tadi. Oleh karena itu maka pada 1 Desember 88 itu di Amerika diumumkan, ini hati-hati sekarang, hati-hati sudah ada virus baru yang berbahaya, waktu itu dikatakan berbahaya dan bisa menular dan bisa mematikan. Oleh karena itu maka pada abad 19 itu masih tergolong dalam penyakit new emerging. New emerging. Tapi pada saat new emerging disease, ilmu kita tentang itu masih belum banyak. Cukup gitu. Tapi pada waktu itu kita harus menjelaskan ke sana kemari. Virus ini berbahaya, virus ini mudah menular, virus ini mematikan dan sebagainya kan. Dan pada saat itu masih new emerging disease tadi kita sudah salah-salah menurut penjelasan. Akhirnya yang diterima oleh kita dan masyarakat juga menjadi sedikit nggak tepat gitu ya. Dianggap virus itu mudah menular waktu itu. Padahal faktanya enggak, ya kan? Dan itu mematikan. Iya bisa mati kalau nggak dirawat, nggak dijaga. Nggak apa-apa kok orang kena AIDS, nggak apa-apa, bisa diobatin, bisa sehat, bisa survive dan sebagainya. Nah, itu dari sejarahnya ya. Jadi pada tahun 88 makanya pada tanggal 1 Desember itu diperingati sebagai Hari AIDS Dunia. Sampai sekarang, setiap tahun diperingati. Jadi sudah ada 36 kali kita peringatan 1 Desember, kemudian AIDS ini riwayatnya sudah 46 tahun ya, berarti sudah bukan new emerging disease lagi. Penyakit kronik sudah Pak ya. Penyakit kronik, sudah penyakit yang biasa-biasa saja ya kan. Mungkin orang dibilang endemis ya, sudah ada di mana-mana. Nah, kemudian kasusnya menyebar kemana-mana. Nah, di Indonesia itu pada tahun 2023 itu tercatat HIV itu 377-an
377 ribuan. Oh, ya. Ini banyak banget. Sepertiga juta ya. Iya. 377-an. Nah, di antara yang 377-an itu hampir separuh ya, 145-nya menjadi AIDS. Oh. Menjadi AIDS, artinya keluar jala gitu ya. Kemudian siapa yang mendominasi kasus itu? Siapa yang kena? Iya, Pak. Laporan yang saya catat itu justru sekarang ini ibu-ibu rumah tangga. Subhanallah. Padahal ibu rumah tangga kan nggak kemana-mana ya. Di rumah ya. Nggak kemana-mana, cuma masak, ke pasar. Ya, ada yang kerja dan sebagainya. Tapi kok angkanya sekarang malah mendominasi ibu rumah tangga untuk yang data terakhir ini. Kemudian yang itu sekitar 30-an%. Kemudian yang mendominasi berikutnya 30-an% juga adalah ada yang namanya LSL ya, laki-laki seks laki-laki. Oh iya. Laki-laki seks laki-laki. Ternyata ada laki-laki suka sama laki-laki. Dan itu jumlahnya sangat besar. Iya, Pak. Sehingga pada waktu Kaltim diberi target menemukan LSL, itu MSM, itu dikasih target 6.000 orang untuk ditemukan. Terus gimana caranya? Mana ada orang laki-laki seks laki-laki ditanya terus ngaku? Iya, nggak ada. Ya saya LSL kan nggak ada ya kan? Mungkin di puasa paksa pun juga nggak akan. Benar. Nah, tapi teman-teman ada caranya gitu, melalui apa yang dinamakan dengan penjangkauan teman sebaya. Jadi di antara mereka yang suka itu kita ajak jadi teman, terus kita rangkul, kita berikan biaya operasional untuk menemui mereka, ngumpul mereka, nyanyi-nyanyi, main gitar dan sebagainya. Di situ saling keluh kesah, saling ngomong. Kok ternyata iya ya, saya kok rasanya punya risiko kena ya, karena saya pernah melakukan ini, melakukan misalnya gitu ya. Di antara teman-teman itu, ayo tak ajak tes. Tes VCT gimana? Ya puskesmas lah. Atau tes di mana aja lah yang bisa sekarang tes banyak bisa di mana-mana. Akhirnya ditemukan. Sehingga penemuan kasus di Kaltim ini menjadi banyak. Gitu. Dan anehnya teman-teman yang menjangkau laki-laki seks laki-laki itu, saya tanya, dari target itu Anda sampai mencapai berapa persen? Pak, lebih 80% loh, Pak. Loh, berarti saya bilang sampean bisa menemukan sekitar 4.000-an orang LSL. Iya, Pak. Subhanallah. Saya dulu nggak bayangkan, ini program apa ini ya? Program buat nyari orang yang laki-laki jemput bola, ya. Masalahnya nyarinya dulu gimana? Kan nggak masuk akal ya kan? Iya, benar. Mungkin kalau nyari orang TBC gampang lah. Untuk batuk dilihat ke rumahnya, dites. Ini kan nggak kelihatan. Iya, benar. Kadang-kadang mereka nggak nampak sebagai laki-laki, sebagai seorang laki-laki. Laki-laki biasa. Ganteng, keren. Tampakannya benar. Itu kira-kira yang menyebabkan kasus ini masih tinggi. Itu di nasional ya, sekitar 377-an ribu. Kemudian tahun 2024 yang terakhir ini, kami juga dilaporin bahwa temuan HIV itu sudah mencapai 35 ribuan. Tahun ini 35 ribuan. Jadi masih terus berkembang ini. Terus AIDS 12 ribuan. 12.481. Terus apakah data ini akurat? Nah, ini pertanyaannya kan. Iya, Pak. Kalau menurut saya, karena saya lama hidup di analisis mengenai epidemiologi, belum tentu akurat. Mungkin yang terjadi lebih banyak. Iya, fenomena gunung es, Pak ya. Lebih banyak. Kenapa kok bisa ditemukan? Karena kasus HIV itu ada kebijakan yang namanya case finding, active case finding. Jadi secara aktif dicari, nggak nunggu di puskesmas, nggak nunggu di rumah sakit, nggak nunggu di poli. Tapi kita punya uang membiayai orang untuk menjangkau, karena justru mereka adalah juga tenaga kita, agen kita, dia juga sebagai objek yang harus dibela. Kan, Nah, dari situlah kemudian kita bisa mendapatkan dari mereka yang nggak punya gejala. Iya, benar. Karena gejalanya nggak ada, ya kan? Tapi karena faktor risikonya, kita datangin, kemudian kita ajak, periksa, tes, loh ternyata positif. Nah, kan ada teori kan, diagnosis dini itu kan paling penting untuk penyembuhan ya. Iya, betul Pak. Ya, dokter ya. Ya, jadi penyakit-penyakit itu akan lebih mudah dan cepat diobati kalau diagnosisnya secepat mungkin. Jangan sampai udah parah, baru datang, nggak bisa diobati. Jadi jumlah kasus HIV yang ditemukan di Kaltim tadi sebegitu tadi,
14 ribuan untuk tahun ini, itu belum tentu memang segitu, bisa lebih. Karena tergantung dari kinerja case finding-nya, kinerja penemuan kasus. Nah dulu pada waktu saya masih dinas, itu biaya penemuan kasus itu disediakan oleh bantuan luar negeri. Ada biayanya, sekolah ke sana kemari itu dibiayai, sehingga kita bisa mendapatkan angka yang tinggi. Itu pun juga belum menemukan semuanya, karena dananya kan juga masih terbatas. Terbatas, jadi ya itu tadi saya katakan belum tentu datanya itu segitu. Jadi Kaltim tahun 2024 itu ditemukan HIV baru itu 14.000, AIDS-nya 3.000. Bisa lebih tinggi dari ini. Oke Pak Yurnanto, kita tahan dulu pembahasan berikutnya. Ini saya izin jeda iklan sebentar dulu Pak ya. Pembahasannya menarik, kita jeda iklan sebentar dulu. Pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam orang hebat, hidup sehat. Bersama maju, UMKM jadi jaya. Produk lokal tak kenal lesu, makin kuat dunia raya. Kerja keras tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya. UMKM terus berkobar. Setiap tangan punya harapan, setiap karya penuh mimpi. Produk lokal penuh keindahan, raih pasar menembus tinggi. Kerja keras tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya. UMKM terus berkobar. Ketika Anda membeli produk dari kami, Anda telah membantu keluarga dan komunitas kami. Terima kasih atas dukungannya. Tinggal nunggu. Lah, kok aku mancing di sini ya? Nonton dulu Nah, recommended ini. Kenapa itu? Kenapa? Coba kami Nonton apa? drama, kartun. Sudah biasa. Nih, TVRI. Nah, ada apa gitu? Di TVRI itu ada variety show, hiburan, berita. Yang perlu kalian ingat, nonton TVRI itu aman. Aman? Karena di TVRI itu tidak ada kekerasan, sara, porno aksi, dan pornografi. Ayo, kita nonton TVRI. Kami hadir dengan beragam berita terkini seputar Provinsi Kalimantan Timur. Tidak hanya menyajikan peristiwa penting, tetapi juga liputan ringan, mengisi kebutuhan informasi Anda setiap hari. Kalimantan Timur hari ini, hanya di TVRI Kalimantan Timur. Halo pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Bapak Yurnanto SKM MKes dalam bahasan tema mengenal HIV/AIDS. Oke Bapak, tadi
di segmen pertama kita udah bahas panjang lebar nih terkait tadi definisi, terus HIV, AIDS-nya itu sendiri. Nah, sekarang untuk segmen ini Cila pengen nanya nih Pak, sebenarnya faktor resiko apa nih Pak yang menyebabkan orang-orang tertentu terinfeksi HIV tadi Pak? Iya, jadi sebenarnya HIV itu kan virusnya sangat sulit, sangat sukar, ya, betul. sangat tidak mudah ditularkan. Karena penularannya itu hanya melalui perpindahan cairan tubuh dari manusia yang odif kepada orang yang sehat. Jadi kalau kita merinci faktor risiko atau faktor determinan yang paling menentukan terjadi penularan itu, yang pertama faktornya adalah hubungan seks yang tidak sehat. Oke. Ya, seks yang tidak sehat itu ya kita artikan sendiri, mungkin tidak dengan pasangannya, tidak menggunakan kondom, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi faktor penyebab penularan. Kalau nggak melakukan hubungan seks dari odif ke orang sehat, ya insya Allah tidak akan tertular. Terus yang kedua, yang merupakan faktor determinan penularan HIV, faktor risiko adalah penggunaan jarum suntik yang nggak steril. Oke. Kan akhir-akhir ini kan banyak pengguna narkoba itu menggunakan jarum. Iya, jarum suntik. Jarumnya itu digunakan bergantian. Iya, rame-rame. Karena biasanya. pengguna narkoba yang menggunakan jarum itu biasanya menggunakan secara kelompok. Iya, betul. 5 orang, 10 orang. Betul. Dan jarumnya itu saja. Betul. Habis dia pakai yang satu, Diganti pakai ya. temannya dan sebagainya. Kalau di antara mereka adalah salah satu yang ternyata mengidap, ya tertular dari situ. Bisa tertular melalui jarum suntik. Kemungkinan juga ada informasi kemarin dari jarumnya tato. Oh. Kalau yang nggak steril. Iya, benar-benar. Makanya aktivis tato itu harus selalu mengsterilisasi alat-alatnya sehingga karya seni itu tidak menghasilkan efek negatif untuk menularkan HIV. Itu yang kedua. Yang ketiga itu dulu itu ditularkan melalui transfusi. Dulu pernah terjadi di Kaltim ini, tapi udah 10 tahun yang lalu. Itu zaman dulu memang SOP atau standar prosedur kerjanya transfusi itu kan masih belum ketat ya. Kalau sekarang nggak mungkin terjadi karena sudah ketat sekali. Kalau orang mau ditransfusi pasti periksa ini, periksa ini, dan nggak akan terjadi. Kemudian yang keempat itu bisa jadi ditularkan dari ibu hamil kepada anaknya yang dilahirkan. Bisa terjadi. Tetapi sekarang juga sudah ada teknologinya. Para dokter ahli, bahkan nggak ahli pun, yang melahirkan di mana saja itu biasanya dilakukan tes dulu. Betul. Tes dulu ibu ini kira-kira sehat atau enggak, mengidap atau tidak. Kalau misalnya mengidap, AIDS misalnya dikasih obat gitu ya, dikasih ARV, antiretroviral, sampai pada tingkat di mana virusnya itu nggak terdeteksi. Itu bisa dilakukan seperti itu. Sehingga pada saat obat itu diberikan secara baik, secara benar, maka virusnya nggak terdeteksi, sehingga harapannya adalah anak nanti yang dilahirkan itu nggak membawa. Itu bisa dilakukan sekarang ini. Jadi sudah banyak ikhtiar manusia untuk bagaimana caranya agar penyebaran HIV itu tidak lepas kendali, tidak lepas kendali, selalu dikendalikan. Bahkan sering ditemukan kasus HIV itu justru di bidang yang menangani kesehatan ibu dan anak sekarang ini. Oh iya, karena terus screening di situ ya Pak ya. Jadi kebijakan program ibu dan anak untuk screening itu luar biasa, luar biasa. Disitulah kita bisa mencoba menekan sehingga tidak terjadi penularan pada anaknya apabila ibunya terlanjur pengidap HIV. Oke. Banyak juga ya Pak ya penularan. Tapi yang sering beredar di masyarakat jabatan tangan, duduk berdampingan, pegangan, itu nggak nularkan ya Pak ya? Ya insya Allah nggak ya. Jadi kan paling gampang ya kalau ada pertanyaan gitu, mungkin kita tidak perlu menjawab, bisa tidak. Tapi menjelaskan logikanya bahwa ini hanya ditularkan lewat perpindahan cairan tubuh ya. Melalui hubungan seks. Kalau nggak ada itu berarti kan aman gitu ya. Mau jarum suntik, nggak ada jarum, ya aman aja kan. Nggak ibu hamil, ya aman. Jadi kan sebenarnya
dia bisa jawab sendiri. Iya. Mau minum-minum, Betul. mau gelasnya sama-sama, Gitu. misalnya sedotannya sama-sama, misalnya itu ya. Kalau minum teh es yang sekarang sedang rame, ya nggak akan tertular. Iya. Insya Allah nggak akan tertular. Karena banyak yang beredarnya begitu, Pak. Iya. Kalau kita salaman, bahkan tinggal bareng, itu bisa jadi menular. Iya. Padahal ternyata enggak, Pak ya. Iya. Cairan tubuh tadi, Pak ya, perpindahan cairan tubuh. Itu berkaitan dengan yang tadi riwayatnya yang ditemukan pada tahun 80-an di Amerika. Pada saat itu masih menjadi new emerging disease. Kita menjelaskannya terlalu buru-buru, belum paham betul kita, tapi sebenarnya berkemana-mana. Sehingga ketakutan itu menjadi tingkat yang fobi, sehingga sekarang terjadi stigma dan diskriminasi. Betul. Nah, itu yang sekarang mencoba kita bagaimana untuk menghilangkan stigma diskriminasi itu untuk supaya masyarakat itu nggak salah, nggak salah tafsir mengenai AIDS dan HIV ini. Susah loh itu. Iya benar. Bahkan sekarang udah tingkatannya sampai ke fobi ya. Orang takut, padahal nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bahkan tenaga kesehatan sendiri parno banget Pak itu kalau sudah ketemu pasien dengan ODIF, orang dengan HIV AIDS itu udah parno banget. Udah mikir ya. Iya udah pakai biasanya handscoon-nya double, masker yang tebel. Padahal kan kalau paham ya sebenarnya nggak gitu-gitu banget Pak ya. Untuk apa pakai masker ya? Saking parnonya. Betul. Iya, padahal ternyata nggak benar. Kemudian Pak, tadi sudah Bapak, ini faktor resikonya. Kemudian kalau untuk gejalanya sendiri, kadang-kadang orang kita ini nggak tahu loh Pak, ini ternyata pasien ini HIV atau AIDS itu nampak nggak sih Pak dari gejalanya yang datang gitu? Iya, jadi tadi kita bicara virus ya. Kemudian sekarang bicara mengenai AIDS-nya. AIDS itu adalah, AIDS-nya itu kan sindrom ya. Kumpulan gejala. Jadi AIDS itu adalah kumpulan gejala akibat dari runtuhnya sistem kekebalan tubuh karena serangan virus. Jadi AIDS itu kumpulan gejalanya. Nah, gejalanya apa? Macam-macam. Tergantung yang diserang itu apa gitu ya. Karena sistem kekebalan yang turun tadi, yang misalnya yang diserang itu misalnya sistem pernafasan. Ya itu tadi, ya kan? Pneumonia nggak sembuh-sembuh. Kemudian yang diserang sistem pencernaan, mencret nggak sembuh-sembuh. Yang diserang mungkin kulitnya sampai gatal-gatal nggak sembuh-sembuh. Jadi meliputi seluruh problem akibat infeksi lain, bukan infeksi virus HIV, itu menjadi berat, menjadi gejalanya menjadi muncul. Jadi kita nggak bisa sebutkan gejalanya panas, dingin, batuk, nggak bisa itu. Pak, gejalanya macam-macam tergantung dari apa yang diserang pada waktu itu. Yang paling gampang itu batuk nggak sembuh-sembuh, kan? Kemudian mencret nggak sembuh, ruam-ruam di kulit, segala macam. Berat badannya turun drastis gitu ya, nggak doyan makan. Gitu. Itu kira-kira. Jadi gejalanya banyak sekali. Iya, kalau di rumah sakit itu Pak biasanya datang dengan demam tinggi, nggak ada penyebab yang jelas, mencret banyak, itu udah diobatin nggak? Nah, pasti dokternya tuh udahlah cek dulu HIV-nya positif atau negatif. Sama biasanya luka di mulut itu yang banyak, tapi orangnya biasa aja nggak ada ini. Pas dicek ternyata memang positif. Jadi memang AIDS ini nggak, kan kalau kayak demam berdarah, demam pasti nanti naik gini-gini, udah ada pasti trombositnya turun. Tapi kalau AIDS ini susah Pak ya. Gejalanya mirip ini, mirip itu, mirip ini, sampai terbukti virusnya memang ada terdeteksi di darah pasien. Jadi panen gejala ya, keluar semua, gejalanya keluar semua ya. Kayak TBC juga bisa kan Pak ya, batuk lama, kayak gejala bawah, pencernaan bawah juga mencret terus, bisa juga kan Pak. Jadi yang menarik TBC tadi, jadi orang-orang TBC itu kan biasanya diobati dengan program negara ya. Betul. Itu ada obat yang diberikan setiap hari, dimakan selama 6 bulan. Tapi kok ternyata setelah sekian bulan kok nggak ada gejala-gejala turun ya kan. Loh ternyata, lah bagaimana bisa turun, sistem pertahanannya sudah ambruk ya kan. Maka sering ditemukan kasus HIV AIDS itu justru dari TB. Juga tadi itu dari sakit di lidah ya kan, ditemukan di situ. Jadi AIDS itu ditemukan justru dari kasus-kasus lain, akhirnya ditemukan ternyata HIV AIDS, ternyata ini orang. Jadi begitu, gejalanya sangat banyak sekali. Karena kalau tipikal gitu nggak bisa kelihatan ya Pak ya. Kalau tipikal misalnya
oh ini orangnya bungkuk-bungkuk apa, ini pasti HIV AIDS, nggak bisa. Memang secara keseluruhan harus di screening ya Pak. Betul. Wah, memang agak menarik ini kalau bahas tentang gejalanya sendiri Pak. Kemudian Pak, tadi udah kita bahas terkait gejala, faktor resiko. Nah, kalau misalnya nih Pak, kita sebagai masyarakat awam, nih Cila nih, apa yang harus Cila lakukan jika menemukan misalnya ada ODIF, tetangga Cila nih ODIF nih, harus ngelapor kemana? Apakah berhubungan bisa ngomong ke KPA kah atau gimana untuk proses pengobatan dan lain-lainnya itu Pak? Iya, keren ini pertanyaannya. Ini keren ini pertanyaan. Jadi kenapa saya bilang keren? Sering yang terjadi kalau ada seseorang, teman, tetangga kena, itu kan terus ngibrit. Iya, dipusuhin biasanya. Menjauh. Iya, betul. Menjauh. Jadi ini pertanyaan bagus. Jadi kalau kita menemui kasus seperti itu, karena kembali kita sudah tahu bahwa HIV itu tidak mudah ditularkan dan bisa diobatin, bisa dikontrol. Ya orang ini harusnya mendampingi. Jadi kita ada istilah pendampingan. Kalau petugas pendampingan ada, tapi kalau masyarakat samping kanan kiri yang mengerti, sebaiknya memang didampingi, diajak untuk tes. Kan? Untuk tes betul nggak itu memang mengidap HIV. Di bawah sekarang di Samarinda itu kalau nggak salah ya hampir semua puskesmas sudah bisa melakukan VCT ya kan. Betul. Sekarang nggak harus ke rumah sakit yang besar itu. Betul, Pak. Kemudian bahkan mungkin memberikan obat-obat ARV di beberapa tempat bisa. Jadi dibawa ke puskesmas, kemudian dites, kalau memang positif ya diobatin. Nah, nanti kan obat-obatannya kan ada pendampingan lagi karena semua obatnya kan gratis, tesnya gratis, obatnya gratis ya. Nah kemudian dipantau terus. Ya kalau sudah dibawa ke rumah sakit kan nanti rumah sakit yang akan mengurusi. Iya betul. Makanya dalam sistem pengendalian HIV ini sangat sistematis, sangat paling bagus. Program yang paling komprehensif menangani kasus penyakit itu HIV. Mulai dari program case finding, penemuan kasus, aktif dan pasif, dicari, dijangkau orangnya, kemudian setelah ditemukan, didampingi. Dulu tuh ada loh, waktu masih ada bantuan luar negeri, biaya pendampingan. Bayangkan dikasih uang transport. Untuk yang nemenin itu ya Pak ya, dikasih. Pendampingan, dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, nanti di rumah sakit dia akan diberikan obat-obatan, dan obat-obatan gratis. Setelah itu dia diingatkan, kamu sudah minum obat lagi. Terus pada hari kedua, ketiga, dan seterusnya itu didampingi sampai ada petugas pendampingan dulu. Nah, tapi kalau ada tetangga yang tahu, mengerti karena ceramah ini misalnya gitu, ya bisalah menjadi pendamping untuk menolong keluarganya. Dan itu aman-aman saja bagi keluarganya, tidak usah khawatir, ya kan? Dan aman. Ya, oke Pak. Berarti nanti kalau misalnya kita menemukan ada ODIF di sekitar kita, ya jangan dijauhi Pak ya. Kita ajak, kita rangkul, ayo ke puskesmas, kita cek dulu untuk VCT-nya tadi itu Pak ya. Oke, siap Pak Yur. Ini pembahasannya makin menarik, tapi saya izin lagi jeda iklan sebentar dulu ya Pak ya. Sorry saya nggak bisa melihat. Oke, pemirsa CTVR di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Keluarga berperan penting dalam mencegah stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi.
tumbuh kembangnya kan sempurna dan bahagia. Cerdas penting itu penting, isi piring itu penting, beri ASI itu penting, bebas cacing itu penting. Ayo bersama-sama jaga stunting, hidup sehat dan sejahtera untuk masa depan yang cerah. TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Pak Yurnanto SKM MKes dalam bahasan tema mengenal HIV/AIDS. Oke, Pak, Bapak, ini pada episode terakhir kita akan membahas terkait mitos atau fakta. Nanti jadi Cila berikan pernyataan-pernyataan, nanti Bapak yang mengacungkan apakah ini mitos atau fakta dan beri penjelasannya. Oke Pak, kita akan bahas dalam sesi mitos atau fakta. Nanti untuk setiap pernyataan yang Cila sampaikan, Bapak acungkan yang mana mitos, yang mana fakta. Oke, siap Pak Yur? Oke. Pernyataan pertama, penderita HIV pasti mengalami AIDS. Mitos atau fakta, Pak? Oke, mitos. Mitos ya. Kenapa mitos ya? Karena kalau pengidap HIV itu dijaga viral load-nya, dijaga jumlah kandungan virus di dalam tubuhnya sampai tidak terdeteksi, ya nggak ada gejala kan? Itu kan logikanya ya. Iya, betul. Padahal AIDS itu kan gejalanya. Jadi kalau nggak ada gejala ya bukan AIDS namanya. Penderita HIV/AIDS dapat diidentifikasi secara fisik. Mitos atau fakta, Pak? Mitos. Mitos lagi. Nggak kelihatan ya? Ya. Gejalanya nggak kelihatan. Bahkan terinfeksi sampai 3 bulan pertama, itu namanya window period, itu dideteksi aja nggak kelihatan, apalagi gejalanya. Gejalanya baru muncul setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun baru kelihatan satu persatu keluaran semua. Jadi nggak kelihatan. Orang HIV itu nggak kelihatan gejalanya. Jadi secara fisik, ya tadi kita bahas juga Pak, belum tentu misalnya orang yang kurus atau yang lebih gemuk atau yang mukanya lonjong itu nggak bisa terdeteksi. Harus dites, baru bisa menentukan bahwa oh ya dia HIV atau pastinya berarti harus dicek Pak ya, tadi dites, kadar virusnya, CD4-nya tadi itu Pak ya. Oke, siap Pak. Pernyataan selanjutnya Pak, penderita HIV tidak bisa memiliki keturunan. Mitos atau fakta Pak? Mitos. Oke, kenapa tuh Pak mitosnya? Ya jadi kan hubungan suami istri penderita HIV itu kan berjalan normal saja ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa apabila ada suaminya yang karena satu hal positif, kemudian melakukan hubungan seks dengan istrinya sampai hamil, istrinya positif, hamil juga, tetap hamil, jadi bukan nggak bisa hamil, tetap bisa hamil. Nah, bahkan tadi sudah dijelaskan bahwa bisa direkayasa oleh tim medis agar viral load-nya ditekan sehingga tidak bergejala, sehingga pada saat melahirkan anaknya bisa negatif loh. Iya. Begitu sekarang perkembangan teknologi yang sekarang. Jadi bisa hamil, bisa punya anak. Iya. Mungkin mitosnya ini karena ini juga Pak, takut mungkin. Karena misalnya nih dia udah tahu ternyata dia ini adalah seorang ODIV. Kemudian dia tidak mau menularkan ke anaknya, akhirnya dia nggak mau nih. Entah itu pakai kondom misalnya akhirnya tidak bisa keturunan. Tapi padahal aslinya enggak Pak ya, nggak ada berhubungan ya. Secara alamiah, secara teknik hubungan suami istri ya tetap terjadi pembuahan kalau memang di situ ada sperma ya bisa hamil. Ya, bisa punya keturunan. Oke, siap Pak. Berarti memang mitos. Oke, pernyataan selanjutnya Pak.
HIV dapat menular jika berdekatan dengan penderita. Mitos atau fakta, Pak? Ya pasti mitos ya. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar tadi. Kan. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak, kenapa itu mitosnya, Pak? Ya kan tadi sudah berulang-ulang disampaikan bahwa HIV itu virusnya sangat sukar ditularkan. Karena ditularkan hanya melalui perpindahan cairan tubuh, yaitu hubungan seks yang tidak sehat, jarum suntik yang nggak steril, kemudian ibu yang hamil tidak terkontrol, tidak terpantau HIV-nya dan sebagainya. Jadi kalau nggak ada faktor-faktor seperti itu ya nggak tertular, nggak akan menularkan. Oke, siap HIV Pak. itu. Kita garis bawahi tadi jadi berdekatan. Jadi berdekatan tuh entah duduk bareng, salaman, itu nggak nularin Pak ya? Oke. Pernyataan selanjutnya Pak. Perempuan hamil yang terinfeksi HIV pasti akan menularkan ke bayinya. Mitos atau fakta Pak? Ya sekarang mitos ya. Mitos lagi. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu mungkin kita belum berani ngomong seperti ini Iya, Pak. Karena sekarang sudah ada teknologi rekayasa medis ya, bahwa bisa ngontrol tadi itu, ngontrol viral load dari jumlah virus di dalam tubuh kita. Kalau viral loadnya ditekan dengan obat-obatan ARV yang baik, gizi yang baik, istirahat yang baik, semangat hidup yang baik, sehingga virusnya nggak terdeteksi, ya kan? Maka ya tidak akan menularkan kepada bayinya. Itu bisa. Berarti ini teknologi juga kedokteran Pak ya, maksudnya dari awal juga udah bisa diimbangi gitu supaya tidak menularkan ke bayinya. Iya. Oke, siap Pak. Pernyataan selanjutnya Pak. Nyamuk bisa menjadi media penularan HIV. Mitos atau fakta? Ya, mitos lagi. Kenapa itu Pak? Ya, jadi nyamuk itu yang menularkan penyakit itu hanya malaria, Anopheles, kemudian DHF, demam berdarah, Aedes aegypti, dan ada lagi satu nyamuk yang menularkan penyakit kaki gajah ya. Kalau HIV ini kan nggak ditularkan lewat gigitan nyamuk ya. Oh iya betul. Belum ada kasus ya. Misalnya nyamuk gigit terus darahnya itu masih membekas di gigitannya, gigit orang lain, terus terjadi pemindahan, nggak ada. Karena virus HIV ini mudah mati, jadi keluar sebentar aja, kering sebentar aja sudah mati gitu. Jadi mungkin belum pernah terjadi. Belum. Tapi ya memang secara teoritis nggak ada penularan lewat nyamuk. Jadi tenang aja kalau ada nyamuk. Ya itu takut berdekatan, takut digigit nyamuk, ketularan juga nanti Pak kalau digigit nyamuk. Jadi ini yang sering kita salah-salah mengambil tindakan ya mengenai isolasi. Kalau orang AIDS harus diisolir, harus jauh gitu ya. Kalau ngasih makan dari jauh, jauhin aja. Itu kan kuliner luar biasa. Iya, Pak. Tapi ada orang demam berdarah nggak diisolasi. Padahal demam berdarah itu maaf ya, kalau di rumah sakit kemudian dia tidur karena demam berdarah, banyak nyamuk. Di sampingnya, misalnya yang di kelas 1 itu kan banyak pasien ya. Habis gigit di sini, bisa gigit di situ kan. Dulu pernah saya waktu di P2M bagi-bagi tenda. Bagi-bagi tenda yang alasannya untuk mengendalikan demam berdarah. Diketawain saya. Mari kita bicara yang logis, saya bilang. Coba, kalau orang di rumah sakit, satu kamar isinya 5 orang. Di situ ada yang demam berdarah, nyamuknya nggak terkontrol, nggak disemprotin, habis gigit di salah seorang yang demam berdarah, terus gigit lagi, apalagi gigit sama yang pengunjung. Pengunjung. Orang nggak sakit, pengunjung di rumah kena demam berdarah. Saya kasih selam ke lambung, gratis loh itu dari pemerintah, ketawain. Duh, biar aja lah, pokoknya mau pasang nggak pasang terserah sudah. Jadi salah dalam menerapkan isolasi. Justru itu yang perlu diisolir kan? Iya betul Pak. Betul nggak dokter? Iya. Logikanya ini dokter. Iya. Bahkan juga jadi isu sih Pak, penderita AIDS di rumah sakit harus diisolasi itu kayaknya sekarang udah enggak. Iya sekarang sudah enggak. Sekarang sudah enggak. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut ke pernyataan selanjutnya Pak. Kita bisa tertular HIV lewat berbagi makanan, piring, gelas, atau dudukan toilet dengan penderita HIV. Mitos atau fakta Pak? Mitos lagi. Jadi nggak ada ya, karena nggak ada pertukaran cairan tubuh di situ, makan sama-sama enak, tukar-tukar piring, tukar-tukar gelas juga nggak apa-apa sih. Oke Pak. Ini berarti mitos ya, sama kayak tadi berdekatan itu ya Pak. Mitos. Oke. Selanjutnya Pak,
Oda rentan mengalami penyakit infeksi yang lain. Mitos atau fakta, Pak? Wah, ini. Nah, ini yang fakta. Justru di situ, Pak. Iya, Pak. Justru Oda itu kelemahannya di situ. Sehingga kalau orang sudah jadi Oda, jangan sampai kena infeksi penyakit lain kalau bisa. Isolasi, betul. Jangan sampai kena batuk, jangan sampai kena makanan yang kotor, mencel nggak sembuh-sembuh. Jangan sampai kena air yang kotor ke kulit, jadi kulitnya nggak sembuh-sembuh. Jadi justru dia akan rentan sekali. Gampang terkena, ya. Istilah Indonesianya mudah terinfeksi dan mudah berkembang. Karena sistem daya tahan tubuhnya lemah, tambah jadi. Ini yang fakta, Pak ya. Oke, siap, Pak. Pernyataan selanjutnya, Oda tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi makanan mentah. Mitos atau fakta nih, Pak? Ah, mitos lagi ya, nih. Saya nggak pernah baca di buku juga sih. Tapi kayaknya kok nggak masuk akal ya. Padahal orang kita ini kalau makan mentah-mentah itu kan enak ya. Rujak manis gitu ya. Lalapan pakai sambal terasi enak ya. Wah, nanti nggak berani makan sambal terasi nanti ya. Jadi mitos. Nggak apa-apa. Oke, siap, Pak. Ini ada satu lagi nih pernyataan terakhir. Oda harus mengkonsumsi obat antiviral seumur hidup. Mitos atau fakta, Pak? Iya, ini kayaknya iya ya. Iya. Karena dia harus minum obat selamanya. Jadi memang penyakit virus itu kan sampai sekarang belum ada obatnya. Iya, betul. Dan virus itu kan laten, HIV itu kan laten, tersembunyi, nggak hilang. Kalau nggak ada gejala itu bukan berarti hilang dari situ, tapi dia masih sembunyi. Pada saat tubuh kita tuh lemah, kondisi kita lemah, obatnya nggak dimakan misalnya, itu dia ngintip-ngintip lagi, dia keluar lagi gitu ya. Jadi obat harus terus memang. Ini resikonya orang AIDS itu makan obat seumur umur sekarang loh ya. Nggak tahu kalau sekarang nanti ada perkembangan pada waktu rapat-rapat juga pernah ada loh sekarang obat yang sekali 2 kali pakai bisa nyembuhkan. Tapi itu masih belum dipublikasikan, mungkin masih diteliti sama orang-orang yang paling ahli. Belum berani kita sebarluaskan. Obat selesai, kayak orang flu dikasih obat langsung bisa main bola gitu ya. Jadi belum ada. Oke, siap, berarti itu masih fakta, Pak ya, karena harus kontrol terus ke dokter. Berobat terus. Ya, oke. Nggak boleh terlambat. Oke, ini habis sudah, Pak, pernyataannya. Mungkin kita sudah nggak terasa udah 1 jam dari tadi kita membahas terkait HIV/AIDS. Mungkin ini saya persilahkan kepada Pak Yurnanto SKMMKes untuk memberikan pernyataan penutup, Pak. Mungkin edukasi kepada pemirsa sehat TVRI di rumah terkait tema kita mengenal HIV/AIDS. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di awal tadi saya sampaikan bahwa kejadian virus HIV terbaru itu kan tahun 1980 itu di Amerika. Sehingga pada abad 19 itu dinyatakan sebagai new emerging disease. Oleh karena new emerging disease, penyakit baru, maka pengetahuan kita tentang itu juga masih terbatas. Tapi kita sudah sempat menyebarluaskan informasi mengenai cara penularannya, faktor risikonya, akibatnya, dan sebagainya, yang kurang tepat sehingga menimbulkan kesalahpahaman di antara baik petugas maupun masyarakat luas. Kesalahpahaman itu berakibat sampai sekarang, sehingga menimbulkan stigma dan diskriminasi kepada mereka-mereka para kaum Oda, bahkan sampai ke tingkat yang fobia. Oleh karena itu maka kita sekarang mempunyai motonya adalah kesamaan, setara. Setara, dengan setara kita bisa. Apa yang namanya setara tadi? Setara dari memperoleh akses pelayanan. Jadi kalau ke rumah sakit, puskesmas, disetarakan dengan penyakit yang lain. Tidak boleh dibeda-bedakan. Ditaruh di yang belakang sendiri gitu ya. Tetap ditaruh di tempat yang layak seperti penyakit lain. Karena tidak mudah menular. Setara, dilayani setara. Tidak usah takut. Tapi itu pun perlu waktu untuk bisa setara itu. Yang kedua, setara memperoleh akses pendidikan. Ini isu yang paling baru. Tidak boleh ada lagi anak sekolah dikeluarkan hanya gara-gara orang tuanya AIDS atau dia sendiri mengidap HIV. Tidak boleh. Kemudian setara dari aspek pekerjaan. Kalau misalnya daftar pekerjaan gitu, dia ternyata AIDS, HIV, ternyata kompetensi yang lain dia masih baik, harus diterima. Ada pegawai yang AIDS dipecat, nggak boleh. Ya kan? Itu setara. Jadi setara dalam akses pendidikan, setara dari aspek pekerjaan. Dan yang terakhir pesan kami adalah jangan lagi ada stigma. Sekali lagi, jangan lagi ada stigma,
jangan lagi ada diskriminasi, jangan lagi ada fobi, sehingga kalau ada kasus AIDS di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita, tetap diperlakukan wajar, setara dengan yang lain, tidak dibeda-bedakan. Apalagi didiskriminasi dan distigmatisasi. Itu pesan kami, dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada TVRI yang telah berpartisipasi mengembangkan informasi upaya kemanusiaan ini, sehingga masyarakat Kaltim ke depan kasusnya bisa lebih ditekan, karena kita ingin mencapai target 3-0 tahun 2030, 3-0 tahun 30 ya. Itu zero apa? Zero new infection. Nggak ada lagi infeksi baru kalau bisa. Zero new infection. Dan zero death. Kematian. Dan yang ketiga, tidak ada diskriminasi. Terima kasih, itu aja. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Yunarto. Pemirsa Sehat TVRI di rumah, pesan sehat Dokter Cila kali ini adalah jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Karena orang dengan HIV/AIDS punya hak yang setara untuk hidup di masyarakat. Terima kasih, tetap bersama kami di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmati obrolan santai penuh makna, menghadirkan kisah sukses yang menginspirasi banyak orang, dan menampilkan ide dan solusi praktis dari mereka yang telah berani bermimpi dan beraksi nyata. Ngape? Hanya di TVRI Kalimantan Timur.